Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoanya dipimpin oleh Pais. Anak bapak mana? Ya, maju Pais. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya. Sudah duduk semuanya? Bapak absen dulu satu-satu ya, anak bapak ya. Ya. Apri, Hadir Pak. Arika, Pak. Anissa, Hadir Pak. Alika, Hadir Pak. Cici, Hadir Bapak. Elsa, Hadir Pak. Faiz, Hadir Pak. Ferdiansa, Hadir Pak. Yansa, Hadir Pak. Lexa, Hadir Pak. Mutiara, Hadir Pak. Nursani, Hadir Pak. Nur Habibah, Hadir Pak. Randi, Hadir Pak. Rifki, Hadir Pak. Suci Ramadhani, Hadir Pak. Siti Maswa, Hadir Pak. Sri Rahayu, Hadir Pak. Tiani, Hadir Pak. Ummu, Hadir Pak. Yuda, Hadir Pak. Yuni Sakila, Hadir Pak. Jahira. Hadir Pak. Jadi semuanya hadir kan? Tidak ada yang tidak hadir. Ya. Ya. Pada hari ini, apa kegiatan kita hari ini? Coba lihat ke depan. Apa kegiatan kita hari ini? Peserta didik dapat menjelaskan surah Al-Ma'un dengan benar. Perhatikan pertanyaan di bawah ini. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Ya, Yuda. Orang yang mengerdik anak yatim. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ke depan, perhatikan semuanya. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba, yang tahu gambar apa ini? Orang yang memungut sampah. Ya, betul. Yang kedua, yang tahu? Menjaga adik, Pak. Ya, bagus. Yang ketiga? Yang lagi makan Pak. Ya, bagus. Jadi, ini sudah diperhatikan semuanya kan? Hari ini kita insya Allah akan belajar tentang surah Al-Ma'un. Sebelum belajar kita berdoa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilman warzuqni fahman. Sekarang sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita baca dahulu surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din, fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun.
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Tadi adalah bacaan surah Al-Ma'un. Sekarang kita lanjut, kita jelaskan makna dari surah Al-Ma'un. Nama Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir Al-Ma'un yang artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Ma'un urutan ke-107 di dalam Al-Quran dan terdiri dari 7 ayat. Surah Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah, tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Sekarang kita lihat makna surah Al-Ma'un atau arti dari surah Al-Ma'un. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ayat kelima, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat keenam, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Kita lanjut, sekarang kita akan membahas pesan pokok surah Al-Ma'un. Di sini, di ayat pertama, Allah bertanya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di sini Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi hanya pancingan untuk menanyakan orang yang mendustakan agama itu siapa? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di ayat kedua, Allah menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Menghardik adalah berbuat jahat, melukai perasaan atau fisik anak yatim. Allah tidak suka orang yang menyakiti atau menghardik anak yatim. Yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Orang yang tidak menganjurkan memberi orang miskin itu termasuk orang yang mendustakan agama. Dan ayat keempat, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Di sini bukan semerta-merta orang yang menjalankan sholat itu akan selamat di dunia akhirat. Jika sholatnya, orang yang sholat akan celaka jika yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Orang yang lalai dalam sholatnya akan celaka. Maksud lalai di sini adalah masalah waktu. Misalkan tidak sholat tepat waktu atau menunda-nunda sholat, sholat tidak sesuai ketentuan yang telah diajarkan Rasulullah SAW, dan sholatnya tidak khusyuk. Dalam arti sholat pikirannya tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang ke-6 yaitu orang-orang yang berbuat ria. Orang-orang yang berbuat ria adalah orang-orang yang beribadah bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beribadah dengan maksud-maksud tertentu tanpa mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, orang-orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Di sini adalah orang-orang yang enggan menolong orang lain, orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang yang kurang mampu atau tidak mampu. Mereka enggan menolong orang-orang di sekitarnya yang tidak mampu. Bahkan mereka menghalang-halangi orang lain untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Itu
itulah arti atau makna kandungan dari surah-surah Al-Ma'un. Terima kasih, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga ya. Ketua kelompok, contohnya satu kelompok kan ada berapa orang? 5 orang. Ada yang 5, ada yang 6 orang ya. Jadi ketua kelompoknya dipilih. Siapa ketua kelompoknya? Contohnya kelompok 1, kelompok mawar, ketuanya Faiz. Ya. Sekretaris Sani, gitu ya. Anggotanya 1, 2, 3 ditulis ya. Biar dibagikan sama kawan-kawannya. Ini bagikan, diisi, bagikan. Nih, bagikan, diisi ya. Siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa anggotanya. Oke? Kerjakan. Satu orang. Bagi. Ya, semuanya. Jangan tangan. Kerja. Semuanya. Ya, coba diri. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu sama Rika. Pelajaran. Ya, bagus. Yang kedua, apa yang sudah anak bapak pelajari? Yang ketiga, apa yang anak bapak kuasai dari materi ini? Bagus. Ya udah ya. Berarti udah dapat surah Al-Ma'unnya semua? Sudah. Sudah hafal semua surah Al-Ma'un? Sudah. Oke, kalau begitu ya, Bapak pengen satu orang untuk menyimpulkan tentang apa materi kita. Ya. Jadi Bapak suruh dulu satu orangnya. Alika, maju. Coba ke depan. Ke depan, coba simpulkan dulu apa yang telah kamu ketahui tentang materi ini. Dasar yang terkandung dalam surah Al-Ma'un, satu, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. 2, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. 3, salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah. Ya, bagus. Tepuk tangan sama Alika dulu. Menyelesaikan materi kita, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.